sepak bola ya. Hari ini kita bahas 5 match ya. Dari 2 dari Italia dan juga 2 dari Inggris. Oke. Yang pertama Inter lawan Cagliari ini. Ya, dalam hegemoni Inter kan sebenarnya mereka tampil di pertandingan ini ya, khususnya ya cukup amburadul juga, terutama di babak pertama. Nggak begitu dapat banyak peluang. Tuh Lukaku sama Sanchez ini nggak jalan karena Cagliari ini mainnya lebih bertahan ke dalam, dan ya serangan Inter kan otomatis dari 2 wingback ya, dari Darmian sama Estiang. Nah, 2 wingback ini langsung gampang banget dimatikan oleh pertahanannya dari Cagliari, dari Nandez sama Sapa. Ini kan otomatis 3-5-2 lawan 3-5-2. Nah, dari kesamaan taktik inilah yang membuat Inter di match ini kesulitan, dan mereka beruntung, si Darmian ini beruntung bisa cetak gol assist yang cukup bagus ya tadi dari siapa tuh namanya, dari Young atau siapa itu, dan ya 3 poinnya makna ganda di sini, 1 golnya. Oke. Lalu kita ke match selanjutnya, Juventus Genoa. Nah, ini kan sebelumnya di preview gue sempat bilang Genoa ini kan salah satu tim tricky kayak Torino ketika ketemu lawan seperti Juventus. Nah, cuman di sini Juventus seperti inilah yang seharusnya kita lihat di match awal. Jangan lu tunggu tinggal kayak gini. Ini kan ibarat garis finish sudah mau berbunyi, Juventus baru tekan gigi 5, tinggal kalau nggak salah 8 match ya, 8-7 match Juventus baru tekan gas. Nah, di sini terlihat bagaimana Juventus ini di 2 kali 45 menit ya tampilnya menekan banget, sirkulasi bolanya cukup halus, lalu umpan-umpannya sampai, dan pemain-pemain Juventus ini yang di match awal berperilaku individu, cuman di sini nggak terlihat lagi, dan mereka lebih menyatu secara tim ya, entah itu dari Betancourt, Rabiot, Chiesa, Kulusevski, Cuadrado, Danilo. Nah, ini semuanya nih ya, Morata, Ronaldo pun semuanya nih berperilaku sebagai tim, bukan sebagai individu. Nah, ya terlepas dari 3 gol yang dicetak oleh Morata, lalu ya Kulusevski dengan McKennie, sekali lagi gue bilang, kalau Juventus mau tampil kayak gini terus ya seharusnya mereka tunjukkan dari awal. Jangan lu tunggu ibarat Inter udah tinggal 1/4 garis finish lagi lu baru tekan gas. Nah, ini mah udah telat banget kalau gue bilang. Cuman 3 poin dari lawan Genoa ini ya cukup penting ya, lumayan seenggaknya menyelamatkan musim inilah. Setidaknya mereka pasti bisa mengamankan zona Liga Champions. Oke. Lalu kita ke match selanjutnya, Tottenham melawan Manchester United. Di awal match United sempat unggul lebih dulu sebelum dianulir golnya karena McTominay ya. Kalau misalkan kalian lihat ya, itu benar-benar pas banget. Dia gap ke nampol mukanya si Son. Nah, sampai di situ Tottenham ini sebenarnya nggak terlalu banyak dapat space juga di match ini, karena United udah tahu di match pertama Tottenham ini kan senjatanya dari trio depannya, dari Lucas Moura, Heung-min Son dengan Kane. Nah, trio inilah yang coba diantisipasi oleh para pemain United, entah itu dari Maguire, Lindelof, Van Bissaka, dan sekali Fred juga ikut mundur kan. Nah, sempat kecolongan dulu nih ya si Lindelof ya, kecolongan si siapa dari golnya si Son ya, cuman gue nggak ngerti lagi kenapa ini barisan pertahanan United ya ini ngelawak lagi ketika lu 3 pemain United backnya ya, dalam hal ini Maguire, Lindelof, dan Bissaka ngejagain 1 orang. Nah, dia nggak lihat di sisi luarnya ini ada 1 pemain yang kosong ya. Itu kan kesalahan SSP banget ya, cuman itu ya masih segelintir lah dari beberapa kesalahan fatal yang di match-match sebelumnya dilakukan ya. Intinya Tottenham unggul 1-0 di babak pertama. Di babak kedua di menit ke 60-an ya, si Fred dapat gol ya, sepakannya Bruno atau siapa, si Lloris salah tepis, kena Fred, cetak gol 1. Nah, ditambah lagi golnya Cavani 2-1. Nah, di sini Tottenham ini kelihatan banget
ketika mereka unggul, instruksinya bukannya main menyerang, malah main bertahan. Ya, main bertahan, lu tim sekuat apa sih yang bisa bertahan selama 45 menit lewat tim kayak United? Kan nggak banyak. Nah, di sini terlihat di babak kedua Tottenham ketika unggul 1-0, mereka bermainnya bertahan total di barisan pertahanannya sendiri dengan membiarkan pemain United ini masuk ke area pertahanannya sendiri. Nah, lu tahu sendiri skill individunya Bruno kayak gimana, Pogba gimana, Cavani bagaimana, Rashford nggak kelihatan di sini sebelum diganti Greenwood. Nah, Greenwood pun juga berbahaya kan. Jadi otomatis nggak heran kalau misalkan Tottenham ini kecolongan 2 golnya begitu mudah banget. Nah, sampai di dapat gol lagi dari Greenwood di menit ke 90 lebih. Nah, kalau misalkan man of the match di sini ya gue bilang ya antara Pogba sama Cavani ya, karena dua pemain ini begitu bekerja keras. Cavani buka ruang, Pogba yang ngatur ritmenya. Jadi otomatis dua pemain ini yang paling berjasa di match ini. Cuman kalau misalkan dari taktik ya, untuk United tetap seperti biasa di match-match sebelumnya ngandelin dua playmaker Bruno sama Pogba. Nah, selain itu juga Cavani lagi bagus, cuman kalau misalkan Rashford nggak ditarik, gue nggak yakin United ini bisa cetak sampai 2 gol ya, karena Rashford ini di match ini ya khususnya kedrop banget. Ya, dari segala segi taktik kalau gue bilang ya Mourinho udah habis lah di IPL ya, karena lu udah nggak ada taktik lain lagi selain bertahan. Nah, lu bertahannya instruksinya Mourinho ini rada-rada aneh. Ketika lu unggul 1-0, bukannya lu ingin maju, tapi lu malah mengundang lawan untuk masuk ke area pertahanannya sendiri. Nah, itulah sehingga dapat dengan mudah dihukum oleh 3 gol. Cuman apakah United tampil bagus as a team? Gue bilang nggak bagus secara tim, cuman secara individunya di match ini khususnya mereka lagi tampil luar biasa. Oke? Secara individu bukan secara tim. Lalu ke match selanjutnya ada Sheffield ketemu Arsenal ya. Arsenal di babak pertama mainnya, kalau misalkan lu lihat ya, mereka emang tampil menekannya dalam arti ketika mereka sampai di kotak penalti, mereka bingung entah itu melakukan passing, crossing segala macam, mereka bingung. Ya beruntung mereka masih bisa dapat 1 gol dari Lacazette. Di babak pertama intinya mainnya jelek yang minta ampun, passingnya kecepatan, lalu terlalu sering mengandalkan Bukayo Saka. Saka main melebar, Martinelli di tengah, PP di babak pertama hilang nggak tahu kemana. Di babak kedua si Arteta masukin Willian lalu sama si Elneny, cuman tuh udah di penghujung waktu ya. Cuman intinya sampai si Martinelli sama si Lacazette belum diganti, mereka bisa tambah 2 gol. Cuman intinya secara keseluruhan permainan Arsenal ini ya ngedrop dalam arti bukan secara skor. Kalau secara skor 3-0, apakah puas bagi pendukungnya lawan peringkat ranking 20 dengan sistem permainan yang kacau ini mereka puas menang 3-0? Kalau gue bilang enggak ya. Karena apa? Karena dari segi aliran bolanya terlalu sering mengandalkan crossing, tidak ada kreativitas dari lapangan tengah. Ya sekali doang lewat si Thomas Partey atau Ceballos. Cuman kan dalam artian lu nggak bisa selamanya terlalu sering mengandalkan crossing, karena crossing kebetulan lawan lu jelek. Kalau misalkan lawan lu jago dalam bola atas, selesai udahlah taktik kayak gini. Oke, sekian dulu.